Saya akan mempresentasikan pembahasan soal OAS, bahan dan komponen listrik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Febrian Baudin, NRP 232460001, kelas 1 D4 Teknik Elektro Industri A. Di sini akan mulai dengan nomor 1A, yaitu gambarkan struktur dan sebuah komponen MOSFET, serta jelaskan bagian-bagian dan gambarkan simbolnya. Untuk struktur MOSFET sendiri, yaitu terdapat pada bagian kaki atas, yaitu terminal penguras, lalu bagian tengah ini adalah terminal gate sebagai terminal pembuka gerbang arus, lalu bawah adalah terminal sumber. Demosys adalah semikonduktor dengan tipe NPN, di mana bahan semikonduktor tipe N ditempelin bahan semikonduktor tipe P sebelah kanan atas, dan ada substrat. Selanjutnya, untuk simbol MOSFET sendiri, pada bagian sisi kiri ada terminal gate, lalu pada kaki bagian atas yaitu adalah kaki drain, dan kaki bagian bawah adalah kaki source, dengan memiliki ciri khas yaitu 3 garis pada gate tersambung penuh, menunjukkan bahwa ini adalah MOSFET. Selanjutnya yaitu adalah nomor 1B. Dengan soal, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai FDD dan FDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Untuk menyalakan sendiri adalah sambungkan tegangan positif supply dari kaki drain ke kaki source. Lalu yang kedua, berikan tegangan positif pada kaki gate agar MOSFET dapat menyala. Lalu pasangkan resistor pembatas arus untuk melindungi rangkaian dari arus berlebih. Itu adalah super, karena untuk menentu harga max dari ID dan volt, baru kemudian trigger. Jadi untuk pemberian triggernya melalui kaki gate dan source, DMOS memiliki 2 ragam, yaitu pengosongan dan peningkatan. Untuk selanjutnya adalah nomor 1C. Nomor 1C adalah dengan soal, jelaskan pula pengaruh nilai FGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian FDD dan FGN serta gambarkan karakteristik lengkung transkondutasinya. Itu cara pertama adalah sambungkan kaki gate dan source secara langsung seperti hubungan dengan kawat untuk seperti mematikan sakar. Lalu jika tegangan negatif itu berarti sumber voltasenya ke gate dan plusnya ke source sampai VGS putus atau cut off. Ragam peningkatan dari gate ke source yaitu diberi supply positif dan ada di gate plusnya sebagai sumber, kemudian nilai FDD sebagai penentu harga max dari I dan volt. Karena VGS mempunyai bentuk PWM berbentuk kotak, harga tertingginya ditentukan oleh FDD, sementara VGN-nya mempengaruhi nyalanya atau tidak. Jika durasinya nyalanya panjang, berarti nilainya pendek, yaitu disebut dengan Dodi cycle. Jika durasinya besar, maka durasinya menyalakan akan lama dan menyebabkan harga average rata-rata I-drain maupun volt itu besar. Dan seperti ini menjadi naik atau menjadikan ragam peningkatan. Jika durasi nyalanya panjang, berarti nyalanya pendek, yaitu disebut dengan Dodi cycle. Besar lama, maka akan menyebabkan harga average atau harga rata-rata dari I-drain maupun volt itu besar. Menyebabkan dari FGS pengaruh average I dan drain volt pengaruh FD terhadap max atau tingginya.
Selanjutnya, untuk nomor 2A, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian sender bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Data sender digunakan sebagai regulator tegangan agar bisa berfungsi sebagai pengatur tegangan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, data sender harus dipasang terbalik atau reverse bias, artinya arus listriknya pada mengalir harus berlawanan dengan arah panah pada simbol dioda sender, yaitu dari katoda ke anoda. Yang kedua adalah tegangan sumber yang terhubung ke dioda sender harus lebih besar daripada tegangan yang sudah ditentukan pada dioda sender tersebut. Karena bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka sender akan bekerja sebagai penyearah atau diode pada umumnya. Lalu 2B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Diode sender menjaga tekanan stabil pada kondisi bias balik, yaitu itu ketika tekanan yang diberikan pada diode sender mencapai nilai tertentu disebut tekanan breakdown. Yaitu adalah seperti ini pada tekanan breakdown, daerah breakdown. Nah, diode sender akan mulai mengalirkan arus listrik yang sebelum mencapai tekanan breakdown arusnya sangat kecil atau hampir nol. Ketika arus sampai sini akan menjadi kecil atau nol. Nah, diode sender akan bekerja sebagai penjaga tekanan stabil pada daerah reverse bias. Yaitu reverse bias adalah bagian seperti ini. Reverse bias diode sender akan diberi tegangan dari nol arusnya akan bernilai nol sehingga tegangan tersebut mencapai tegangan datarnya yang nantinya akan muncul arus sender maksimum. Kondisi ini dioda sender akan stabil tegangannya seperti tegangan datarnya. Pada kondisi ini arus sender naik hingga pada arus sender maksimum. Selanjutnya adalah pembuktian dioda sender sebagai regulator tegangan. Seperti contohnya, sender mempunyai tegangan datar 6 volt, lalu dipasangkan sumber 20 volt dan RS sebesar 1,5 kilo ohm. Maka IZ dibuka kurung tutup kurung, Fs dikurangi Fz tutup kurung dibagi Rs. Nah, lalu IZ sama dengan 20 min VL dibagi 1500. IZ sama dengan min 1 per 1500 VL dikali 20 per 1500 dengan memperoleh nilai gradien, yaitu M sama dengan 1 per 1500 sama dengan 13 M per delta X. Delta X sama dengan 13 M per 1500, sehingga titik kerja ini dapatkan pada nilai Q1. Jadi pada titik Q1 ini dioda sender bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik bias. Pada Q1 ini dioda sender akan menjadi penstabil tegangan seperti pada Q2. Dan Q1 ini adalah sender arus sender minimum, dan di sini adalah arus sender maksimumnya. Selanjutnya soal 2C. Sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R load sebesar 250 ohm menggunakan sender dadal pada tegangan min 6 volt. Min di sini adalah polaritasnya. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Diketahui Fz sama dengan 60 volt. Dan ditanya berapa tegangan minimum agar tetap menjadi regulator tegangan atau Fs minimum. Dijawab bisa menggunakan dua rumus, yaitu pembagi tegangan dan pembagi arus. Untuk yang pertama adalah pembagi tegangan, di mana Fl dengan rumus Fl dikurangi RL per Rs
tambah RS kali Fs, yaitu 6 sama dengan 250 per 1500 350 kali Fs. 6 dikali 1750 sama dengan 250 Fs. Ini adalah pembagi ruas atau pembagi ini adalah dengan cara pengkali silang. Selanjutnya Fs sama dengan 10.500 per 250. Fs sama dengan 42 volt. Lalu menggunakan metode kedua adalah pembuktian arus. IS sama dengan IL. Fs dikurangi FL per SR. RS sama dengan FL per RL. Yaitu Fs dikurangi min 6 per 1500 sama dengan 6 per 250. Maka 250 Fs min 6 sama dengan 6 kali 150. 250 Fs dikurangi 1500 sama dengan 9000. Untuk 1500 ini pindah ruas dan menghasilkan 250 Fs sama dengan 9000 dikurangi 1500 dengan hasil 10.500 dikurangi 150, di mana 150 adalah pindah ruas menjadi pembagi dengan hasil Fs sama dengan 42 volt. Selanjutnya untuk nomor 3. Dari rangkaian berikut carilah besar arus semengalir pada diode dengan metode Thevenin untuk pendekatan 1, pendekatan 2 dengan tekanan lutut 0,7 volt, lalu pendekatan 3 dengan tekanan lutut 0,7 volt dan R block 5 ohm. Untuk rangkaiannya seperti ini, yaitu 20 volt, lalu resistor dengan 2 kilo ohm di-share dengan diode, lalu di-seri dengan 2 kilo ohm. Untuk resistor 20 ohm ini diparalel dengan 2 kilo ohmnya lagi. Sebelumnya saya akan menyederhanakan rangkaian seperti ini menjadi rangkaian Thevenin ini dengan 2 kilo ohm dan 2 kilo ohm saya paralelkan langsung menjadi akar nilai 1 kilo ohm dengan cara Rp sama dengan 2 kilo ohm paralel 2 kilo ohm, yaitu 2 dikali 2 per 2 ditambah 2, yaitu 4 per 4 sama dengan 1 kilo ohm. Lalu menggunakan rumus arus Zener, yaitu 20 min FD atau tegangan pada Zener dibagi R ekuivalen 2 kilo tambah 1 kilo dengan hasil 20. Kenapa 20? Karena FD di sini adalah bernilai 0. 20 dikurangi 0 maka tetap hasilnya tetap 0 per 3 kilo, yaitu mulai hasil 0,00066 ampere, dan jika disederhanakan menjadi ID sama dengan 6,6 mili ampere. Untuk pendekatan 2 dengan tegangan pada diode yaitu 0,7 volt. Menggunakan rumus tetap, yaitu rumus arus Zener sama dengan 20 min FD per 2 kilo tambah 1 kilo, yaitu rumus R ekuivalen seri. Lalu 20 dikurangi 0,7 per 3 kilo, yaitu 19,3 dibagi 3 kilo. Dengan memperoleh arus pada Zener yaitu 0,00643 ampere jika disanakan arus diode sama dengan 6,43 mili ampere. Untuk pendekatan 3 adalah FD sebesar 0,7 volt dengan ditambahi R block sebesar 5 ohm, yaitu dengan rumus arus diode sama dengan 20 dikurangi FD per R ekuivalen, yaitu 2 kilo tambah 1 tambah 5, dengan jika disisikan secara langsung dan di total hasilnya yaitu arus Zener sama dengan 19,3 dibagi 3005, memperoleh hasil arus Zener sebesar 0,00642 ampere, dan jika disederhanakan menjadi 6,42 mili ampere. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Putra dari kelas 1 d 4 Teknik Elektroindustri A dengan NRP 2324600002. Di sini saya akan menjelaskan presentasi perbaikan UAS soal dan jawaban bahan dan komponen listrik. Yang pertama adalah nomor satu A. Gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Dan berikut adalah gambar dari struktur di MOSFET. Untuk strukturnya adalah NPN karena jenisnya NPN, bahan semikonduktor tipe N, yang ditempel oleh bahan semikonduktor tipe P di sebelah kanan tengah, sebelah sini. Nah, pada bagian atas adalah kaki penguras, bagian bawah adalah kaki sumber atau source, bagian kiri adalah kaki gate, dan kanan bagian kaki substrat. Dan untuk ISO S1O2 ini adalah kaca berbahan silikon dioksida. Dan berikut adalah simbol di MOSFET. Terdapat tiga garis sambung yang ada pada di MOSFET sebelumnya, yaitu di atas adalah garis sambung drain, dan yang di bawah adalah garis sambung dari source atau sumber, dan sebelahnya adalah garis sambung dari gate. Dan berikutnya adalah penjelasan soal 1B. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET yang pertama adalah dari kaki drain ke source. Diberi supply positif, supply plus artinya polaritas plusnya tegangan menempel pada gate. Tapi jangan lupa untuk memberi hambatan untuk membatasi arus agar arus tidak terlalu besar. Negatifnya ke kaki source. Itu adalah suplai utama karena dia penentu harga max dan dari arus drain ataupun vout. Baru kemudian akan tertrigger atau trigger. Jadi untuk pemberian triggernya melalui kaki gate dan source. The MOSFET berikut adalah memiliki dua ragam, yaitu ragam pengosongan dan peningkatan. Berikutnya adalah nomor 1C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Yaitu penjelasannya berkait berikut. Ragam pengosongan bisa diberi non VGS atau 0 VGS, yang artinya gate dan source itu di jumper atau dihubung singkat, atau bisa diberi tegangan negatif. Jika tegangan negatif itu Jika tegangan negatif itu berarti polaritasnya plusnya ke source dan polaritas minnya ke gate. Bisa min satu, min 2 sampai VGS-nya putus atau cut off. Ragam peningkatan dari gate ke source itu diberi supply positif dan kaki gate diberi polaritas plus dan polaritas minnya ke itu ada di source. Polaritas minnya itu ada di source. Kemudian nilai VDD sebagai penentu harga max serta arus drain dan vout. Karena V, karena VGS mempunyai bentuk PWM yang berbentuk kotak dan harga tertingginya ditentukan oleh VDD. Sementara VGS nilainya mempengaruhi nyala atau tidaknya. Jika durasi menyalanya panjang, berarti matinya atau off-nya itu pendek, yang disebut duty cycle. Duty cycle yaitu E high eh, dibagi satu periode. Jika duty cycle-nya besar, maka durasi menyalanya akan lama, maka akan menyamakan harga average atau harga rata-rata dari e-drain maupun VOUT, yang berarti VOUT dan e-drainnya besar. Nyala dari VGS mempengaruhi ke average atau rata-rata e-drain maupun VOUT, dan sedangkan VDD berpengaruh pada harga
max atau tingginya. Dan berikut adalah soal nomor 2. Jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian genre bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Berikut adalah penjelasannya. Genre digunakan sebagai regulator tegangan, yaitu untuk menjaga tegangan output tetap stabil dari tegangan sumber input yang berubah-ubah. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi regulator tegangan ialah: satu, genre dipasang secara reverse, yaitu arus yang mengalir dari katoda ke anoda genre. Yang kedua, tegangan Thevenin yang menggerakkan genre harus lebih besar dari tegangan dadal genre. Seperti contohnya berikut. Sini adalah eh, tegangan eh, hambatan dari sumber, dan sini adalah airload beban. Tegangan Thevenin di mana ketika genre sudah dipasang beban RL yang diparalel dengan genre, maka nilai VL sama dengan RL per RS ditambah RL dikali VS. Di mana jika nilai tegangan Thevenin lebih besar, maka bisa menjadi regulator tegangan. Dan jika tegangan rendah, maka tidak bisa menjadi regulator tegangan. Yang soal berikutnya adalah 2B. Ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Berikut adalah penjelasannya. Dioda Zener akan bekerja sebagai penjaga tegangan stabil pada daerah reverse bias. Dioda Zener yang diberi tegangan dari nol arusnya akan bernilai nol hingga tegangan tersebut mencapai tegangan datalnya. Seperti gambar berikut, yang arusnya stabil nol hingga tegangan dadal berikut. Yang nantinya akan memunculkan arus Zener minimum di kondisi ini. Eh, sorry, nantinya akan memunculkan arus Zener minimum, yaitu pada bagian area sini. Di kondisi ini, delta Zener akan stabil tegangannya seperti tegangan dadalnya. Pada kondisi ini, arus Zener akan naik hingga arus Zener maksimum. Dan berikut adalah arus yang naik eh, hingga arus maksimum Zener. Berikut. Dan berikut adalah pembuktian Zener sebagai pengatur tegangan. Zener, mem- Zener mempunyai tegangan dadal sebesar 12 volt yang dipasang sumber 20 volt dan RS 1 k ohm. Maka IZ dalam kurung VS min VZ tutup kurung per RS. Maka sama, yang artinya IZ sama dengan 20 min VL per 1000. IZ sama dengan min 1/1000 VL plus 20 min VL per 1000. IZ sama dengan min 1/1000 VL plus 20 per 1000. M sama dengan 1/1000 sama dengan 20 M per delta X. Delta X sama dengan 20 M per 1000 per min 1000. Yang berarti hasilnya adalah min 20. Yang dapat dilihat pada gambar berikut. Sehingga titik kerja didapat pada Q1 yang ada pada berikut. Bila phase supply tiba-tiba dinaikkan menjadi 30 volt dengan rangkaian dioda tetap, maka diperoleh persamaan garis beban DC titik kerja Q2 yang ditunjukkan oleh Q2, yaitu sebagai berikut. Nomor min 30. Karena di sini adalah ya reverse bias, maka dari itu adalah min. Oleh karena itu, dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik bias reverse. Dan berikut adalah soal untuk nomor 2C. Sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R load 250 ohm menggunakan Zener yang datalnya pada tegangan 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan.
Di sini ketahui VZ sama dengan 6 volt. Berapa tegangan minimum agar tetap menjadi regulator tegangan? Yang utama adalah pembuktian pembagi tegangan. Yang rumusnya adalah sebagai berikut. PL sama dengan RL per RS ditambah RL kali VS. Yang berarti 6 sama dengan 250 per 1500 ditambah 250 dikali VS. Artinya adalah 6 kali 1750 sama dengan 250 VS. Yang berarti VS sama dengan 10.500 per 250 yang hasilnya adalah 42 volt. Dan berikut adalah pembuktian pembagi arus. IS sama dengan IL. Di sini adalah gambarnya. IS sama dengan IL. Yang berarti VS min VL per RS. Sama dengan VL per RL. Yang dapat ditulis sebagai berikut juga. VS min 6 per 1500 yang hasilnya adalah 6 per 250. Dan berikut adalah hitung hasil perhitungan yang hasilnya tetap sama dengan pembuktian membagi tegangan, yaitu VS sama dengan 42 volt. Jadi tegangan sumber minimal agar data jener dapat bekerja sebagai regulator tegangan adalah 42 volt. Dan jika sumber tegangan yang diberikan di bawah 42 volt, maka rangkaian tidak dapat menjadi regulator tegangan. Dan berikut adalah soal untuk nomor 3, yaitu carilah besar arus yang mengalir pada dioda zener di rangkaian berikut. Sini kita harus mencari arus dioda terlebih dahulu. Pertama kita hitung rangkaian paralel paralel yang ada pada gambar berikut, yaitu dengan rumus RP sama dengan 2K paralel 2K yang hasilnya adalah 1 kilo, 1 K ohm. Yang penyelesaian pendekatan 1 VD sama dengan 0 yang didapati rumus sebagai berikut. ID sama dengan 20 min VD per 2K plus 1K. Yang didapati hasilnya adalah 20 per 3K. Dan hasilnya adalah ID sama dengan 0,0066 ampere atau bisa dikonversikan ke miliampere dengan hasil 6,6 miliampere. Dan berikut adalah eh, so, ap- apa? Berikut adalah rangkaian Thevenin yang paralel dan hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk nomor 3B yaitu pendekatan 2. Pada dioda terdapat tegangan sebesar VD sama dengan 0,7 volt. Sehingga besar arus pada dioda sebesar pada pendekatan kedua rumusnya tetap sama seperti pendekatan 1 yaitu ID sama dengan 20 min VD per 2K plus 1K. Di sini 20 min VD-nya karena di sini VD-nya adalah 0,7 maka kita masukkan 0,7 per 3K. Yang berarti VD-nya adalah 19,3 per 3K. Yang didapati hasilnya adalah 0,00643 ampere atau bisa dikonversikan ke miliampere dengan hasil 6,43 miliampere. Dan berikut adalah gambar rangkaiannya. Dan berikut adalah untuk soal 3C, yaitu pendekatan 3. Pada dioda terdapat tegangan sebesar VD sebesar 0,7 volt dan R bulk 5 ohm. Sehingga rangkaian akan menjadi seperti berikut. Di sini adalah eh, R bulknya adalah di sini. Maaf ini terbalik. Yang berarti rumusnya tetap sama pada rumus-rumus rumus-rumus sebelumnya, yaitu ID sama dengan 20 min VD
per 2K plus 1K plus 5. Didapati 20 min VD-nya adalah 0,7 volt. Kita masukkan 0,7 per 3005. Yang didapati hasilnya adalah 19,3 per 3005. Dan hasil ID adalah 0,00642 ampere. Atau bisa dikonversikan ke miliampere yaitu 6,42 miliampere. Dan itulah penjelasan dari saya. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang ataupun kurang tepat. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya, saya Muhammad Janadu Rahman dengan RP 2324660.003 dari kelas 1 D4 LNA. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan was saya. Nomor 1A, gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET serta jelaskan gambarkan simbolnya. Strukturnya NPN karena jenisnya NPN. Atas adalah kaki penguras, bawah adalah kaki sumber atau source, yang kiri adalah kaki gate, yang kanan adalah kaki substrat. Bahan semikonduktor tipe N yang ditempelin bahan semikonduktor tipe N tipe P di sebelah kanan atas. Simbol MOSFET, ada kaki gate 3 garis sambung padat di MOSFET. Yang atas adalah kaki drain dan yang bawah adalah kaki short. Yang B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET pertama, dari kaki drain ke source diberi supply positif, artinya polaritas plusnya tegangan nempel ke gate dan jangan lupa selalu diberi RL untuk pembatas arus. Negatifnya ke kaki source, itu adalah supply utama karena dia penentu harga max dari ID dan Vout, baru kemudian di-trigger. Jadi untuk pemberian triggernya melalui kaki gate dan source. MOSFET memiliki dua ragam, yaitu pengosongan dan peningkatan. Yang C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Ragam pengosongan bisa diberi 0 VGS, 0 artinya gate dan source itu di jumper hubung singkat atau bias. Beri tegangan negatif. Jika tegangan negatif itu berarti suplai polaritas negatifnya ke gate dan positifnya ke source sampai VGS putus atau cut off. Ragam peningkatan dari gate ke source itu diberi supply positif. Positifnya dan di gate dan negatifnya ada di source, kemudian nilai VDD sebagai penentu harga max dari I drain dan Vout. Karena VGS mempunyai bentuk PWM yang berbentuk kotak, harga tertingginya ditentukan oleh VDD. Sementara VGS nilainya mempengaruhi nyala atau tidak. Jika durasi nyalanya panjang berarti matinya pendek. Itu yang disebut dengan duty cycle. Jika duty cycle besar berarti durasi menyalanya akan lama, maka akan menyebabkan harga average atau harga rata-rata dari I drain maupun Vout itu besar. Menyalanya dari VGS pengaruhnya ke average dari I drain dan Vout. Pengaruh VDD terhadap max atau tingginya. Nomor 2A, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Zener digunakan sebagai regulator tegangan, yaitu untuk menjaga tegangan output tetap stabil. Dari tegangan sumber input yang berubah-ubah, syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi regulator tegangan ialah: nomor 1, zener dipasang secara reverse, yaitu arus yang mengalir dari katoda ke anoda zener. Nomor 2, tegangan Thevenin yang menggerakkan zener harus lebih besar dari tegangan dadal zener. Tegangan Thevenin di mana ketika zener sudah dipasang beban RL yang paralel dengan zener, maka nilai VL RL per RS tambah RL dikali VS, di mana jika nilai tegangan Thevenin lebih besar maka bisa menjadi regulator tegangan, dan apabila lebih rendah tidak dapat menjadi regulator tegangan.
Nomor 2B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Dioda Zener akan bekerja sebagai penjaga tegangan stabil pada daerah reverse bias. Dioda Zener yang diberi tegangan dari 0 arusnya akan bernilai 0 hingga tegangan tersebut mencapai tegangan dadalnya, yang nantinya akan memunculkan arus Zener minimum. Di kondisi ini, dioda Zener akan stabil tegangannya seperti tegangan dadalnya. Pada kondisi ini, arus Zener naik hingga arus Zener maksimum. Terus pembuktian Zener sebagai pengatur tegangan. Zener mempunyai tegangan dadalnya yaitu 12 volt, dipasang sumber 20 volt dan RS-nya 1 kilo ohm. Maka IZ VS min VZ per RS. Dan IZ sama dengan 20 min VL per 1000. IZ sama dengan min 1 per 1000 VL ditambah 20 per 1000. Dan M sama dengan 1 per 1000 sama dengan 20 M per delta X, di mana delta X sama dengan 20 M per 1 per min 1000 sama dengan min 20. Sehingga titik kerja didapat pada Q1 bila V supply tiba-tiba dinaikkan menjadi 30 volt dengan rangkaian dioda tetap, maka diperoleh persamaan garis beban DC atau titik kerjanya Q2. Oleh karena itu, dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik di reverse. Dan C, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R-load 250 ohm menggunakan Zener yang dadal pada tegangan min 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu tegangan gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. VZ sama dengan 6 volt. Terus berapa tegangan minimum agar tetap menjadi regulator tegangan. Pembuktian pembagi tegangan VL sama dengan RL per RS plus ditambah RL dikali VS. 6 sama dengan 250 per 1500 ditambah 250 dikali VS. Dan 6 dikali 1750 sama dengan 250 VS. VS sama dengan 10.500 per 250. Dan didapatkan hasil VS-nya sama dengan 42 volt. Pembuktian arusnya IS sama dengan IL, VS min VL per RS sama dengan VL per RL, sama dengan VS per 6 per 1500 sama dengan 6 per 250. 250 VS min 6 sama dengan 6 dikali 1500. Dan 250 VS min 1500 sama dengan 9000. 250 VS sama dengan 9000 min 1500. Dan hasilnya VS sama dengan 10.500 per 250. Hasilnya VS sama dengan 42 volt. Jadi tegangan sumber minimal agar dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan adalah 42 volt. Jika sumber tegangan yang diberikan di bawah 42 volt, maka rangkaian tidak dapat menjadi regulator tegangan. Nomor 3, carilah besar arus yang mengalir pada diode di rangkaian berikut. Ditanya ID. Pertama kita hitung rangkaian paralel dengan rumus RP sama dengan 2K paralel 2K. RP sama dengan 1 kilo ohm. Nomor 3A, pendekatan 1 VD sama dengan 0. ID sama dengan 20 min VD per 2K plus 1K. ID sama dengan 20 per 3K. Dan didapatkan hasil ID sama dengan 0,0066 ampere atau ID sama dengan 6,6 mA. Nomor 3B, pendekatan 2. Pada diode terdapat tegangan sebesar VD sama dengan 0,7 volt, sehingga besar arus pada diode sebesar ID sama dengan 20 min VD per 2K plus 1K. ID sama dengan 20 min 0,7 per 3K. Sama dengan ID sama dengan 19,3 per 3K.
dan dapatkan hasil ID sama dengan 0,00643 ampere atau ID sama dengan 6,43 miliampere. Nomor 3C. Untuk pendekatan 3, pada diode terdapat tegangan sebesar VD sama dengan 0,7 volt dan R flux sama dengan 5 ohm, sehingga rangkaian akan menjadi seperti berikut. ID sama dengan 20 min VD per 2K ditambah 1K ditambah 5. ID sama dengan 20 min 0,7 per 3005. ID sama dengan 19,3 per 3005. Dan didapatkan hasil ID sama dengan 0,00642 ampere atau ID sama dengan 6,42 miliampere. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rifki Taufikul Hakim dari kelas 1 D4 Engine A NRP 23-24-60004. Di sini saya akan membahas tentang soal UAS yang kemarin. Baik, yang pertama yaitu gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Baik, yang pertama di sini kita mempunyai gambar struktur di MOSFET. Strukturnya sendiri itu adalah NPN karena di MOSFET ini adalah jenisnya NPN. Dan di atas adalah kaki penguras dan di bawah adalah kaki sumber atau yang biasa disebut source, dan yang di kiri kaki gate, dan yang di kanan adalah kaki subtrak dan bahan semikonduktor tipe N yang ditempelin bahan semikonduktor tipe P di sebelah kanan atas. Baik, selanjutnya itu ada simbol MOSFET, yaitu seperti ini. Simbol MOSFET sendiri mempunyai kaki gate 3 baris sambung pada MOSFET dan pada MOSFET putus-putus. Yaitu yang di atas adalah kaki drain dan yang bawah adalah kaki source. Soal B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Nah, di sini cara menyalakan MOSFET pertama dari kaki drain ke source diberi supply positif. Artinya polaritas plusnya tegangan nempel ke gate. Dan jangan lupa selalu diberi RL. RL di sini yaitu resistor load untuk pembatas arus agar tidak melebihi arus. Kemudian negatifnya ke kaki source. Itu adalah supply utama karena dia penentu harga max dari ID dan volt baru kemudian trigger. Jadi untuk pemberian triggernya melalui kaki gate dan source. MOSFET memiliki dua ragam, yaitu ragam pengosongan dan ragam peningkatan. Nah, yang ketiga, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkoduktasinya. Oke, yang pertama itu ada ragam pengosongan. Ragam pengosongan bisa diberi 0 VGS. 0 artinya gate dan source itu di jumper hubung singkat atau bias diberi tegangan negatif. Jika tegangan negatif itu berarti supply polaritas negatifnya ke gate. Negatifnya ke gate dan plusnya ke source sampai VGS putus atau yang disebut dengan cut off. Nah, selanjutnya itu ada ragam peningkatan. Ragam peningkatan sendiri yaitu dari kaki gate ke source itu diberi supply positif. Ada di gate dan negatifnya ada di source. Kemudian nilai VDD sebagai penentu harga max dari E-drain dan volt. Karena VGS mempunyai bentuk PWM yang berbentuk kotak. Harga tertingginya ditentukan oleh VDD. Bisa dilihat dari gambar yang di sebelah kanan ini adalah ragam peningkatan yang dari sini. Dan yang sebelah kiri ini ada ragam pengosongan yang dari VGS out, VGS put, kemudian melewati ini IDS. Nah, sementara VGS nilainya mempengaruhi nyala atau tidak. Jika durasinya nyalanya panjang,
berarti matinya pendek. Itu yang disebut dengan duty cycle. Jika duty cycle-nya besar, berarti durasi menyalanya akan lama, maka akan menyebabkan harga average atau harga rata-rata dari E-drain maupun volt itu besar. Menyalanya dari VGS, pengaruhnya ke average dari E-drain dan volt. Pengaruh VDD terhadap max atau tingginya. Itu seperti ini. Saya lihat dari gambar. Oke, next soal nomor 2. Itu jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Nah, Zener digunakan sebagai regulator tegangan sendiri, yaitu untuk menjaga tegangan output. Outputnya tetap stabil dari tegangan sumber input yang berubah-ubah, yaitu input kita ngambil dari PLN, yaitu kadang naik, kadang turun. Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi regulator tegangan ini adalah yang pertama, yaitu Zener dipasang secara reverse. Nah, reverse sendiri mempunyai arti, yaitu arus yang mengalir dari katoda ke anoda Zener. Seperti berikut. Ini katoda dan kemudian ke anoda. Arus yang mengalir dari katoda ke anoda. Itu yang dinamakan dengan reverse. Kemudian yang kedua, itu adalah tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener harus lebih besar dari tegangan dadal Zener. Ya, tegangan Thevenin di mana ketika Zener sudah dipasang beban RL atau reload yang ini yang diparalel dengan Zener, maka nilai VL sama dengan RL per RS tambah RL kali VS, di mana jika nilai tegangan Thevenin lebih besar, maka bisa menjadi regulator tegangan. Dan apabila lebih rendah, tidak dapat menjadi regulator tegangan. Berikut adalah rangkaiannya. Okay, next. Yang B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Oke, dioda Zener di sini akan bekerja sebagai penjaga tegangan stabil pada daerah reverse bias ya. Dioda Zener yang diberi tegangan dari 0 arusnya akan bernilai 0 hingga tegangan tersebut mencapai tegangan dadalnya. Ini ya, tegangan dadalnya yang nantinya akan memunculkan arus Zener minimum. Di kondisi ini, dioda Zener akan stabil tegangannya. Akan stabil tegangannya seperti tegangan dadalnya. Pada kondisi ini, arus Zener naik hingga arus Zener maksimum. Itu ini, arus Zener maksimum. Oke, next. Nah, di sini kita pembuktian Zener sebagai pengatur tegangan. Nih, contoh, Zener mempunyai tegangan dadal 12 volt. Nah, karena ini di reverse bias, jadi di sini kita tulis min 12 volt. Kemudian dipasang sumber 20 volt dan RS 1 kilo ohm. Maka IZ sama dengan VS dikurang VZ per RS. Nah, kemudian kita cari menggunakan rumus ini dan ketemulah tegangan Y-nya yaitu min 20. Karena kita main di reverse bias, maka ini kita pasang menjadi negatif 20. Dan setelah itu kita tarik garis dari min 20 X ke min 20 Y, yaitu mendapat garis potongan Q1. Ini adalah persamaan garis beban DC-nya. Nah, ketika suplai tiba-tiba dinaikkan menjadi 30 volt dengan rangkaian dioda tetap, maka diperoleh persamaan garis beban DC dengan rumus yang ini, yaitu titik kerjanya kita dapat di Q2. Itu seperti ini, seperti gambar. Nah, di sini, jadi oleh karena itu, dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik di reverse bias. Dan apabila dioda dipasang di forward, maka tidak dapat menjadi regulator tegangan atau menjadi dioda biasa. Oke, lanjut. Sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm atau 1,5 kilo ohm dan air load 250 ohm menggunakan Zener yang dadal pada tegangan min 6 volt. Ini mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt. Lalu terjadi gangguan
sehingga sumber tegangan menurun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Nah, pertama di Z-nya untuk ini tegangan Zener dadal yaitu 6 volt dan kita dimintain berapa tegangan minimum agar tetap menjadi regulator tegangan yaitu Vs min, yaitu ini. Nah, di sini kita bisa mencari dengan rumus pembuktian pembagi tegangan. Nah, rumusnya ini PL sama dengan RL per RS tambah RL dikali Vs. Di mana kita mendapatkan hasil Vs minimum yaitu 42 volt. Dan kita bisa juga mengecek rangkaian ini dengan pembuktian arus, yaitu IS sama dengan IL. Dan didapat sama. PS sama dengan 42 volt. Nah, jadi kesimpulan jawaban dari soal di atas ini adalah jadi tegangan sumber minimal agar dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan adalah 42 volt. Nah, jika sumber tegangan yang diberikan itu di bawah 42 volt, ya di bawah 42 volt yaitu 41,9 atau di bawahnya, maka rangkaian tidak dapat menjadi regulator tegangan. Karena apa? Karena yaitu tegangan minimum untuk Zener ini menjadi regulator tegangan yaitu 42 volt. Selanjutnya nomor 3. Carilah besar arus yang mengalir pada dioda di rangkaian berikut. Nah, pertama kita hitung rangkaian paralel. Resistor yang di paralel ini kan 2 kilo ohm, 2 kilo ohm. Nah, kita menggunakan rumus ini dan mendapatkan hasil 1 kilo ohm. Oke, kemudian kita mencari ke pendekatan 1. Pendekatan 1 itu di mana VD-nya itu sama dengan 0. Menggunakan rumus ini ID sama dengan 20 dikurang VD per 2K ditambah 1K. Nah, ini untuk rangkaian yang pertama diubah menjadi rangkaian kedua. Kenapa ini bisa berubah? Karena yang ini tadi rangkaian paralel sudah dihitung yaitu dijadikan satu menjadi 1 kilo ohm. Nah, kemudian kita dapat di pendekatan 1 VD0 ini kita mendapatkan arus ID, arus yang mengalir di sini ID itu 6,6 miliampere. Selanjutnya pendekatan 2, pada dioda terdapat tegangan sebesar VD 0,7 volt. Sehingga besar arus pada dioda sebesar ini. Ini VD-nya 0,7 volt. Sama kita menggunakan rumus yang tadi, ID sama dengan 20 dikurang VD per 2K ditambah 1K. Beda yang tadi adalah ini VD-nya 0. Namun sekarang di pendekatan 2 ini, kita menggunakan VD 0,7 volt. Dan kemudian kita mendapatkan hasil ID yang mengalir pada dioda ini adalah 6,43 miliampere. Oke, selanjutnya itu untuk C. Untuk pendekatan 3, pada dioda terdapat tegangan sebesar VD. VD ini 0,7 volt dan R bulk ini ditambah 5 ohm. Sehingga rangkaian akan menjadi seperti ini. Oke, ditambah 5 ohm R bulk dan VD-nya 0,7 volt. Nah, kemudian kita masukkan rumus ID sama dengan 20 dikurang VD per 2K ditambah 1K ditambah 5 ohm. Yang ini adalah air bulk ini karena di pendekatan 3 diminta air bulk sama dengan 5 ohm. Nah, setelah kita mencari, kemudian kita mendapat hasil ID yang mengalir pada dioda Zener di sini, yaitu 6,42 miliampere. Oke, terima kasih telah memperhatikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Damar Inam Prasel dengan NRV 23246
0005 dari kelas 1D4 Teknik Elektroindustri A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbaikan OS saya. Untuk soal yang pertama, soal 1A. Gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Karena jenis NPN, maka strukturnya adalah N, P, dan N. Yang atas adalah kaki penguras, yang bawah adalah kaki sumber atau source, yang di sebelah kiri ada kaki gate, dan sebelah kanan adalah kaki substrat. Bahan semikonduktor tipe N yang ditempelin bahan semikonduktor tipe P ada di sebelah kanan atas. Untuk simbol MOSFET sendiri, ada kaki gate 3 garis sambung pada di MOSFET. Yang atas ada kaki drain dan yang bawah ada kaki source seperti pada gambar. Untuk soal 1 yang B, yaitu jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Nah, untuk cara menyalakan MOSFET, yang pertama, dari kaki drain ke source diberi supply positif, yang artinya polaritas positifnya tegangan nempel ke gate, dan jangan lupa selalu diberi RL untuk pembatas arus, dan untuk negatifnya ke kaki source. Itu adalah supply utama karena dia penentu harga max dari ID dan Vout baru kemudian di trigger. Jadi, untuk pemberian triggernya melalui kaki gate dan source, di MOSFET memiliki dua ragam, yaitu pengosongan dan peningkatan. Untuk soal 1C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Ragam pengosongan bisa diberi 0 VGS. 0 artinya gate dan source itu di jumper hubung singkat atau bias diberi tegangan negatif. Jika tegangan negatif itu berarti supply polaritas positifnya ke gate dan positifnya ke source sampai VGS putus atau cut off. Jika peningkatan dari gate ke source itu diberi supply positifnya dan ada di gate dan negatifnya ada di source. Kemudian nilai VDD sebagai penentu harga max dari E-drain dan Vout. Karena VGS mempunyai bentuk BWM yang berbentuk kotak, maka harga tertingginya ditentukan oleh VDD. Sementara VGS nilai mempengaruhi nyala atau tidak. Jika durasi nyala panjang, berarti matinya pendek. Itu yang disebut dengan duty cycle. Jika duty cycle-nya besar, berarti durasi menyala akan lama. Maka akan menyebabkan harga average atau harga rata-rata dari E-drain maupun Vout itu bakal besar. Penyalanya dari VGS pengaruhnya ke average dari E-drain dan Vout itu pengaruh VDD terhadap max atau tingginya. Untuk soal nomor 2A, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Zener di sini digunakan sebagai regulator tegangan, yaitu untuk menjaga tegangan output tetap stabil. Dari tegangan sumber input yang berubah-ubah, syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi regulator tegangan ialah yang pertama, zener dipasang secara reverse, yaitu arus yang mengalir dari katoda ke anoda zener. Yang kedua, tekanan Thevenin yang menggerakkan zener harus lebih besar dari tegangan dadal zener. Tegangan Thevenin di mana ketika zener sudah dipasang beban RL yang diparalel dengan zener, maka nilai VL sama dengan RL per RS plus RL dikali VS, di mana jika nilai tegangan Thevenin lebih besar, maka bisa menjadi regulator tegangan, dan apabila lebih rendah tidak dapat menjadi regulator tegangan. Untuk soal 2B, ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Dioda zener akan bekerja sebagai penjaga tegangan stabil pada daerah reverse bias. Dioda zener yang diberi tegangan dari 0 harusnya akan bernilai 0 hingga tegangan tersebut mencapai tegangan dadalnya, yang nantinya akan memunculkan arus zener minimum. Di kondisi ini, dioda zener akan stabil tegangannya, seperti tegangan dadalnya. Pada kondisi ini, arus zener naik hingga arus zener maksimum. Untuk pembuktian zener sebagai pengatur tegangan sebagai berikut. Zener mempunyai tegangan dadal yaitu 12 volt, dipasang dengan sumber sebesar 20 volt dan RS 1 kilo ohm. Maka IZ sama dengan VS
min VZ per RS. Lalu IZ sama dengan 20 min VL per 1000. Kemudian IZ sama dengan min 1 per 1000 VL plus 20 per 1000. Dilanjutkan dengan M1 per 1000 sama dengan 20M per delta X, di mana delta X sama dengan 20M per 1 per min 1000 sama dengan min 20, sehingga titik kerja didapat pada Q1. Bila V supply tiba-tiba dinaikkan menjadi 30 volt dengan rangkaian diode tetap, maka diperoleh persamaan garis beban DC titik kerja Q2. Oleh karena itu, diode zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik di reverse. Untuk soal 2C, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R load 250 ohm menggunakan zener yang dajal pada tegangan min 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt. Lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. VC sama dengan 6 volt. Berapa tegangan minimum agar tetap menjadi regulator tegangan? VS minus. Minimum. Maaf. Untuk pembuktian pembagi tegangan, VL sama dengan RL dibagi RS plus RL dikali VS, di mana 6 sama dengan 250 per 1500 plus 250 dikali VS. Kemudian 6 dikali 1750 sama dengan 250 VS. Kemudian VS-nya VS sama dengan 10.500 per 250 yang dimana 10.500 dibagi 250 yaitu 42 volt. Untuk pembuktian arus, di sini ada IS sama dengan IL. VS min VL per RS sama dengan VL per RL. Terus kita masukkan angkanya untuk min 6 per 1500 sama dengan 6 per 250. Di mana 250 VS min 6 sama dengan 6 dikali 1500. 250 VS min 1500 sama dengan 9000. Kemudian 250 VS sama dengan 9000 min 1500. Kemudian VS sama dengan 10.500 per 250 seperti jawaban yang pembagi tegangan yaitu 42 volt. Jadi tegangan sumber minimal agar diode zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan adalah 42 volt. Jika sumber tegangan yang diberikan di bawah 42 volt, maka rangkaian tidak dapat menjadi regulator tegangan. Nomor 3. Carilah besar arus yang mengalir pada diode di rangkaian berikut. Yang dipertanyakan adalah ide. Pertama, kita hitung rangkaian paralel dengan rumus RP 2K paralel 2K dan RP 1K ohm. Yang A, pendekatan 1 VD sama dengan 0. Di sini kita mencari ide yaitu 20 min VD per 2K plus 1K. Sehingga 20 per 3K karena 2 plus 1 kan. Nah, terus hasilnya yaitu 0,0066A yang dikonversikan menjadi 6,6 mA. Kemudian untuk yang soal B, pendekatan 2. Pada diode terdapat tegangan sebesar VD sebesar 0,7 volt sehingga besar arus pada diode sebesar ID sama dengan 20 min VD per 2K plus 1K, di mana ID sama dengan 20 min 0,7 per 3K. ID sama dengan 19,3 per 3K, yang menghasilkan 0,00643A, yang dikonversikan menjadi 6,43 mA. Untuk soal yang nomor 3C, yaitu untuk pendekatan 3. Pada diode terdapat tegangan sebesar VD sama dengan 0,7 volt dan R bulk sama dengan 5 ohm, sehingga rangkaian akan menjadi seperti berikut. Di sini ID sama dengan 20 min VD per 2K plus 1K plus 5. ID sama dengan 20 min 0,7 per 3005. Kemudian hasilnya 19,3 per 3005. 19,3 dibagi 3005 menghasilkan sebesar 0,00642
ampere atau dikonversikan menjadi 6,42 miliampere. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.